Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan khusus membuat materi di mana eh, bagaimana cara untuk membuat garis support resisten dan area support resisten. Jadi ini adalah video istilahnya video ulangan ya. Jadi sebelum-sebelumnya juga saya sudah pernah juga membuat video yang sama, cuman ini saya akan membuat video yang baru lagi, mungkin yang video lama tenggelam atau yang subscriber saya yang baru masuk jadi udah males lagi untuk scroll-scroll ke bawah, jadi saya perbaharui aja dengan penyampaian yang saya usahakan akan lebih luas lagi ya, lebih mudah lagi untuk dimengerti. Oke, jadi yang pertama adalah yang paling penting adalah menu-menu ini ya. Menu-menu ini untuk menentukan garis, membuat garis seperti ini dengan indikator harga. Jadi ketika dia diklik dan di diarahkan di mana dia mau, kita akan tahu harga ini di posisi ini harganya berapa seperti itu. Nah, selanjutnya adalah yang ini untuk membuat kotak yang buat area. Terus ini untuk membuat gambaran pergerakan harga. Terus ini untuk memberi catatan ya, catatan. Terus selanjutnya ini digunakan untuk membuat garis trend seperti ini. Nah, ini garis vertikal sini. Terus ini untuk melihat berapa persentasi kenaikan. Terus ini berapa banyaknya bar, untuk melihat berapa banyaknya bar ya. Terus selanjutnya ini adalah untuk pointer yang bebas ya. Ini nggak ada apanya, nggak ada apa ya istilahnya pointer bebas lah, free lah. Terus ini adalah penghapus ya, di sini ini penghapus. Saya hapus dulu. Oke. Selanjutnya ini adalah horizontalnya. Horizontalnya dimana kalau tadi tuh ini cuman di titik dimana awal kita klik ya di sini, maka dia mulai dari sini. Kalau horizontal ini dari sini, dari rata ke kiri dan rata ke kanan kalau yang menu yang ini. Nah, kalau ini untuk membuat apa ya istilahnya, membuat support dan resisten secara paralel seperti ini. Jadi kalau kita sudah buat supportnya, otomatis uh, apa namanya, resistennya juga terbentuk otomatis dari pola supportnya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, selanjutnya ini adalah untuk menandain ya, lingkaran itu menandain bahwa apa ya, istilahnya target-target atau tanda-tanda, memberi tanda tertentu ya istilahnya. Di sini untuk kita memasang posisi beli dan tingkat cut lossnya kali ini. Jadi menu-menu ini harus kita perhatikan di awal. Ini nyarinya di sini ya, di sini kita bisa klik ini dan kita tandain bintang. Sini nanti bisa kalian cari di sini ya, cari sendiri dan tandain bintang, dia akan muncul sendiri di sini. Oke. Jadi yang pertama adalah untuk membuat garis support resisten ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini sebagai contohnya saya buat saham Aldo. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini berarti kita sudah tahu ya, dia dari bawah sini sampai ke atas sini dan di sini ada rejection di sini. Jadi sampai ke sini dia kembali turun. Jadi kini bisa kita tandain bahwa ini adalah resisten tertingginya. Resisten tertingginya di sini anggap aja. Oke, jadi sekarang kita lihat dia ini geraknya mau kemana. Jadi kita lihat juga, kita cari lagi area support di bawahnya. Jadi area support di bawahnya bisa kita buat ini di sini ya. Di sini ada support, di sini sebelumnya ada resisten ya. Di sini ada resisten, kemudian di breakout dan sempat beberapa kali retest di sini. Nah, kita tinggal lihat pergerakannya saham ini seperti apa. Apakah di area ini dia menembus juga atau dia ternyata turun ya. Jadi kita lihat. Nah, di sini ternyata dia lanjut turun, masih lanjut turun. Jadi kita cari lagi area support selanjutnya di mana? Nah, di sini ada area resisten sebelumnya ya. Sini saya bungkus aja. Cara membungkusnya itu membuat area itu ekornya kita ambil semua. Jadi ekornya misal seperti ini. Nah, di sini ekor teratasnya saya bungkus sampai ekor ke bawahnya seperti ini.
Nah, selanjutnya kita lihat lagi pergerakannya seperti apa. Nah, ternyata dia sampai ke sini ya. Nah, jadi di posisi ini ketika dia sampai ke posisi ini, kita bisa tunggu dia membuat atau menandakan adanya pantulan di area ini. Jadi ketika dia sudah ada indikasi candle hijau di area ini, di mana area ini adalah area support sebelumnya, area resisten sebelumnya, jadi dia berubah menjadi support ya, karena di sini sudah di breakout di sini di area ini. Oke, jadi kita tinggal tunggu dia muncul candle konfirmasi. Nah, seperti ini berarti dia sudah muncul candle konfirmasi. Kita bisa pasang posisi beli. Jadi posisi beli kita menggunakan yang ini, kita klik di sini. Misal kita mau masuk di harga 610. Oke, cut lossnya di satu tick di bawah area ini sekitar 11%, dengan target kita di mana? Target kita di area ini. Area ini di mana adalah area resisten sebelumnya, area support sebelumnya yang di breakdown. Nah, jadi support yang ditembus ke bawah berarti dia berubah menjadi area resisten. Oke, kita lihat apakah dia akan kembali ke sana ketika kita masuk di harga 610 seperti itu. Kita lihat. Ternyata dia turun. Apakah dia bisa sampai ke atas sana atau enggak ya? Nah, ternyata sampai ya di sini. Nah, di harga ini dia sudah kembali masuk lagi ke atas. Nah, ke area resisten ini berarti kita sudah taking profit kita yang pertama dari menganalisis saham ini ya. Jadi segampang itu ya untuk membuat garis area support resisten. Jadi kalau kita yang pasti jangan pernah memaksakan ketika dia sampai di sini tapi kita tidak melihat apa-apa di sebelahnya. Jadi nggak melihat area support, nggak melihat area resisten, jangan paksakan ini. Oh, ini support, ini sudah ada pantulan, misal seperti ini ya. Nah, seperti ini tadi kan sebenarnya udah ada pantulan ya di sini. Di sini dia turun dan sebelumnya udah ada pantulan. Nah, jangan kita masuk kalau masuk di sini karena kan ini udah ada pantulan ya, ada pantulan nih. Padahal nggak ada apa-apa di sebelahnya sebelumnya. Nah, jadi jangan memaksakan membuat area support resisten itu sendiri. Jadi pastikan ketika kita membuat area support di situ adalah ada alasan yang jelas. Oh, kenapa ini saya buat area support? Karena di sini ada resisten sebelumnya. Resisten ini di breakout dan ketika resisten di breakout dia akan menjadi support. Nah, kenapa saya buat ini menjadi resisten? Karena resisten ini sebelumnya adalah support di sini. Di sini support. Nah, di sini support. Nah, jadi area ini adalah area yang akan dikembalikan atau area yang akan dia kunjungi kembali gitu. Jadi setelah dia turun dia akan kembali ke area ini. Nah, di posisi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Posisi seperti ini yang harus kita lakukan adalah menunggu kita pertama sudah taking profit ya di sini, menunggu apakah dia breakout ke atas atau dia kembali ke area sini atau kita cari area support minornya. Nah, support minornya itu di mana? Di sini. Di sini kita bisa lihat ada area support. Nah, di sini coba kita lihat. Di sini area resisten sebelumnya ya. Di sini resisten bisa kita lihat dia turun dan kemudian naik terhalang di sini dan langsung turun ke bawah, dan di sini kemudian di sini candle 2 ini dia terhalang di sini ya. Nah, kemudian dan turun dan kemudian di breakout dan retest di area ini. Nah, jadi ini adalah area yang kemungkinan dia akan tertahan di sini. Tentunya kita bisa ambil ketika dia sudah muncul candle konfirmasi ya, ketika menyentuh area ini. Tapi kalau ternyata masih merah terus, kita bisa tunggu lagi dia di area ini. Oke, kita lihat. Nah, ternyata dia breakout. Nah, ternyata dia breakout dari area 765. Oke, ini kita hapus aja. Berarti kita yang kita tunggu di bawah dia tidak turun tapi dia ternyata malah naik. Oke, kita masuk lagi. Kita pasang posisi buy lagi di sini. Di harga 790 ya. Harga 790 dengan cut loss kita 1 tick, 2 tick atau 3 tick terserah. Yang pasti masih di bawah 10%, masih aman ya. Nah, dengan target kita terdekat di mana? Kita lihat, kita cari resisten minornya. Di mana di sini ada resisten minor.
Kenapa? Di sini ada resisten dan di sini juga ada sempat resisten dan sini sempat menjadi area support ya. Jadi kita tip di sini ke sekitar 12%. Apakah dia bisa nyampe ke sana atau enggak? Nah, dengan catatan kalau dia enggak ke sana dan ternyata dia malah bergerak turun, kita wajib cut loss ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam suatu saham, kita sudah menentukan di mana support, di mana resistennya, dan di mana titik cut loss-nya. Ketika dia menyentuh titik cut loss yang sudah kita buat, kita wajib cut loss karena itu yang paling penting adalah disiplin. Oke, kita lihat. Ya, ternyata dia turun lagi. Jadi di sini sih kita sudah kena cut loss-nya ya. Kita lihat, berarti kita sudah anggap aja kita sudah cut loss. Nah, bener kan? Dia langsung turun. Nah, tapi tertahan ya. Berarti dia turun tadi masih tertahan di area ini, dimana saya buat lagi aja area ini. Nah, berarti di sini masih tertahan. Jadi kita bisa tunggu lagi dia kembali ke area atas. Atau kita bisa masuk di sini ya. Di sini juga candlenya sudah hijau. Coba kita lihat jaraknya antara support resistennya berapa jauh. Sini cut loss-nya 1 tick di bawah area ini dan resisten kita di sini juga sudah lumayan ya. Jadi sekitar 9,27% dengan tingkat cut loss kita berapa nih? 7,86%. Oke, anggap aja kita sudah masuk karena candle konfirmasinya sudah hijau ya. Bisa dibilang itu candle hammer. Oke, kita lihat. Nah, tuh naik. Nah, sampai ya. Jadi di sini ekornya sudah keluar otomatis. Kalau kita pasang di harga 765, kita jual di 765, kita orderan kita pasti sudah done, sudah masuk ya. Nah, sudah dapat profit. Selanjutnya kita tunggu, dia tunggu balik lagi ke sini atau breakout di atas ini. Nah, dia sudah turun ya, kita tinggal tunggu candle konfirmasi hijaunya. Nah, di sini kita bisa mulai masuk lagi. Di sini sudah terbentuk lagi yang namanya candle hammer lagi. Kita masuk di sini, cut loss kita 1 tick aja atau 2 tick boleh. Dan TP kita di mana? Di area ini lagi. Oke, kita lihat pergerakannya seperti apa. Dah, masuk lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah TP lagi di sini ya. TP lagi di harga 770 ini. Jadi kita dapat 13,33% ketika muncul candle konfirmasi hijau ini tadi. Nah, jadi seperti itu. Kita anggap aja kita tadi sudah jualan ya, sudah jualan dan ternyata ketika closingnya dia masih bertahan di area ini, di harga kan resistennya 765 ya, sedangkan dia closingnya dia 770. Kita bisa ambil lagi di saham ini di harga 770 nya dengan cut loss kita 1 tick aja di bawah ini. Terus resisten kita di sini. Oke, kita lihat dia pergerakannya akan kemana ya. Ternyata dia turun 1 tick dan kembali naik ya. Jadi anggap aja kita tadi cut lossnya 2 tick atau 3 tick, karena kalau 1 tick tadi masih terlalu sedikit ya. Masih terlalu sedikit, cuman 1%. Jadi anggap aja kita 2 tick atau 3 tick ya. Maksimal 3 tick karena 3 tick juga masih 3,90% ya. Tapi kalau di sini kan sudah 15%. Masuk di 770, kita cut lossnya tadi 1, 2, 3 tick. Oke, kita masuk lagi dan apa kayak yang kita lihat, oh ternyata emang kita harus cut loss ya. Jadi kita harus cut loss. Ternyata dia juga menjebol 740. Oke, kita tunggu lagi. Ternyata dia breakoutnya tadi gagal ya. Kita tunggu lagi dia di area ini aja dan kita ambil lagi. Oke, kita tunggu. Nah, di sini juga sudah muncul candle doji ya. Candle doji itu kalau di area support dia ada kemungkinan dia akan bergerak naik ya. Oke, kita lihat. Kita buat posisi beli cut loss 1 tick aja atau 2 tick. Dan resisten kita di sini kita lihat apakah dia akan kembali naik ke atas.
Oke, udah kesentuh ya di sini ya. Di ekor yang ini kita sudah dapat take profit untuk di area ini. Jadi kita tadi berarti cut loss-nya berapa ya? Jadi dari tadi awal kita beli tadi 1, 2, 3, 4, mungkin sudah 4 kali ya. Dan 4 kali kita cuan dan 1 kali kita cut loss. Jadi di sini kita tunggu lagi dia kembali ke area ini atau breakout ya. Oke. Nah, di sini dia breakout dengan volume juga kuat ya. Di sini volumenya sudah di atas garis MA20. Kita bisa pasang posisi beli di sini. Cut loss-nya 1 tick atau 2 tick di bawah area ini dan targetnya di resisten ini. Jadi garis support resisten tuh sekali kita buat nggak usah dihapus-hapus aja. Kita bermain aja di situ, kita lihat terus pergerakannya seperti apa. Ketika dia sampai di support kita beli, kalau di resisten ya udah kita jual. Ketika dia masih jauh dari support kita cari yang lain, seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Apakah dia bisa sampai ke sana? Oh, ternyata cut loss lagi. Gak apa-apa, yang namanya yang penting kita harus disiplin. Oke, kita tunggu lagi. Ternyata dia breakoutnya gagal terus ya. Cut loss lagi dan ternyata dia breakout lagi. Dan kita coba lagi, kita akan masuk ketika dia breakout di area ini. Cut loss-nya 1 tick di bawah itu dan target kita di sini lagi. Oke, kita lihat apakah cut loss lagi. Tadi belum ya, belum menyentuh ya, belum menyentuh area cut loss kita untuk yang ini. Dan ternyata kita dapat profit kali ini. Jadi dia beneran sampai ke target resisten ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi di saham itu hanya ada kemungkinan cut loss dan profit ya. Jadi kalau emang kita harus cut loss ya udah kita cut loss. Tapi kalau dia kembali lagi ke sana, kita ada uji coba lagi, masuk lagi. Masuk lagi, siapa tahu dia akan sampai ke resisten untuk kali ini. Masa cut loss terus gitu. Nah, seperti itu. Jadi di posisi seperti ini kita tinggal tunggu lagi dia kembali ke area ini atau breakout lagi. Klik lagi. Nah, ternyata dia breakout. Cuman kalau dia breakout seperti ini udah terlalu tinggi ya kalau kita mau masuk. Misal udah cut loss kita sudah sekitar 10%. Nah, jadi kalau dia breakout kuat seperti ini, kita panjangkan aja. Dia juga udah tertahan ya. Kita tinggal tunggu dia retest lagi ke bawah sini. Retest ke bawah sini baru kita mulai masuk. Atau dia breakout dari atas ini. Nah, ini dia mulai mental turun ya. Tuh. Langsung masuk lagi ke area ini ya. Nah, di sini berarti area ini sudah kelewat juga, kita tunggu di area ini. Nah, ini dia ternyata balik lagi ke atas ini. Bisa aja kita pasang posisi beli di sini sudah hijau. Cut loss kita 1 tick aja di bawah area ini. Di bawah garis support horizontal itu maksud saya. Dan TP kita di area ini. Oke. Sekitar 12% ya. Nah, langsung dapat. Langsung TP ya, ternyata lebih ya. Kita TP-nya cuma di harga 1025 tapi dia ternyata sampai di harga 1075. Oke, kita sudah cuan di sini. Selanjutnya kita lihat dia ternyata breakout di area ini. Jadi anggap aja kita ambil lagi ya. Kita ambil lagi, kita lihat risk rewardnya seperti berapa. Nah, cut loss-nya di sini kita lihat, kita cari resistennya. Resisten terdekatnya di mana? Masih jauh ya, resisten terdekatnya ternyata jauh, masih jauh. Kita bisa gunakan bantuan dari ini Fibonacci ekstensi ya. Ini bisa kita gunakan, saya tandai bintang aja. Kalau resistennya nggak kelihatan atau resistennya jauh, kita bisa gunakan ini garis apa ini, kok muncul garis di sini? Saya hapus garisnya ini. Terus saya gunakan Fibonacci ekstensi ya. Di sini kita klik, saya ambil dari swing low-nya. Di sini kita tarik sampai ke atas sini. Kemudian kita tarik ke bawah sini. Nah, ini saya setting dulu. Saya hanya akan menggunakan ini, kita buat rata kanan. Terus
nggak muncul ya? Oh ini saya buat perpanjang ke kanan, tadi berarti salah ya. Ini terus saya mengaktifkan 0,6 aja, 0,6, 1 sama 2,6 dan 1,6. Oke, seperti ini. Nah, jadi target dia selanjutnya ada di mana? Di harga 1131 ya. Ini latarnya saya hapus saja. Oke, jadi seperti ini. Jadi targetnya adalah di sini. Ini saya luruskan aja. Nah, ini adalah resisten selanjutnya ya. Jadi misal kita masuk di sini. Resisten kita di sini terdekat dan cut loss kita 1 tick di bawah area ini. Oke, kita lihat dia akan kemana. Nah, sampai ya. Jadi kita sudah take profit lagi di sini sekarang. Jadi kalau kalian sudah jualan ya berarti kita sudah untung. Tapi kalau kita masih hold saham ini, selanjutnya kita akan kemana targetnya adalah di sini. Resisten selanjutnya, jadi di harga 1385. Anggap aja kita sudah jualan, kita ambil lagi di sini. Cut lossnya 1 tick di bawah area ini dan resistennya kita cari di sini. Karena ini nggak ada resisten sebelumnya ya di sini karena nggak kelihatan. Jadi saya gunakan Fibonacci ekstensi untuk menentukan resistennya. Oke, kita lihat. Oh, ternyata kita harus cut loss. Ternyata dia kembali ya, nggak naik, nggak kembali, nggak langsung, nggak naik ke area resisten. Oke, kita tunggu dia akan kemana. Nah, di sini ada pantulan ya. Sudah mulai ada candle doji. Kita bisa mulai masuk di sini. Cut lossnya 1 tick di bawah area ini dan resisten kita di sini sebelumnya. Oke, kita lihat. Nah, sampai ya, sampai ke resisten sini. Oh, belum sampai, kurang 1 tick lagi. Apakah dia ada? Kita udah take profit lagi di sini ya. Nah, jadi dari saham ini aja kita sudah berapa kali take profit ya. Nah, seperti itu. Nah, dia sampai ke area ini juga ya. Jadi sampai ke sini dan mental apakah dia akan kembali naik dan naik terus dan turun lagi. Oke, saya habiskan aja. Kita lihat pergerakannya seperti apa. Oke, jadi seperti itu. Jadi sesimpel itu untuk membuat garis area support resisten ya. Jadi kuncinya cuma satu. Support yang ditembus ke bawah akan berubah menjadi resisten. Resisten yang ditembus ke atas akan berubah menjadi support. Jadi patokannya cuma itu aja. Jadi nggak ada yang aneh-aneh ya. Nggak usah buat yang susah-susah karena dari itu aja kita sudah bisa buat patokan bahwa ini adalah support, ini adalah resisten. Jadi kalau kita ambil di harga ini udah mendekati area support dan sudah ada pantulan, udah kita ambil dengan target kita resisten di atasnya sebelumnya. Seperti itu. Dan cut loss kita di mana? 1 tick, 2 tick, 3 tick, yang pasti masih maksimal 10% ya, maksudnya 10% persentasinya. Nah, di situ kita bisa ambil. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk ini sendiri bisa kita kombinasikan sebenarnya dengan apa ya istilahnya, dengan teknik breakout ya. Cuman kalau di saham ini tadi saya nggak ada mengeluarkan teknik breakout karena sahamnya bergeraknya langsung uptrend ya kebanyakan ya. Jadi dia langsung bergerak uptrend, nggak ada yang indikasi. Nah, mungkin setelah ini baru dia bergerak agak downtrend ya ini ya. Di sini bisa kita lihat, kita bisa tarik garis seperti ini. Nah, tarik garis seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tunggu ketika dia breakout dari area resisten ini. Nah, breakout dari area resisten ini dan kemudian resisten kita terdekatnya di mana? Di resisten ini sebelumnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah resisten downtrendnya.
Oke, jadi hanya seperti itu aja ya. Jadi simpel kan untuk membuat garis area, support, dan resisten. Jadi kalau area itu kita bungkus bungkus ekornya dan kita hubungkan antara resisten dan supportnya. Nah, di sini. Di sini resisten, di sini support. Seperti itu aja. Udah. Jadi nggak ada yang simpel kan. Jadi kalau kalian masih ada yang bingung juga bisa komen di bawah ya. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, sekian aja dari saya untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.